Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Banyak para pecatur yang ingin mengetahui sudah berapa elo rating mereka. Apakah masih di bawah 1000, atau masih sekitaran 1500, atau sudah 2000, atau sudah setingkat master sekitar 2200, atau sudah setingkat grandmaster 2500. Untuk mereka yang sudah pernah ikut turnamen catur elo rating standar FIDE, tentu sudah tahu elo rating mereka karena setelah selesai turnamen akan keluar elo rating setiap pemain yang ikut dalam turnamen tersebut. Tetapi bagi mereka yang belum pernah ikut turnamen yang ada elo rating, tentu belum tahu berapa elo rating mereka. Sebenarnya ada cara mengetahui elo rating tanpa ikut turnamen catur FIDE yang langka di Indonesia. Cara ini paling banyak dipergunakan di seluruh dunia untuk mengetahui kekuatan catur bagi mereka yang tidak bisa ikut dalam turnamen catur standar FIDE. Nah, bagi Anda yang tidak punya waktu untuk ikut turnamen catur elo rating, silahkan ikuti video saya ini. Di sini saya akan berikan 100 posisi yang dipergunakan untuk menghitung elo rating Anda. Satu posisi nilainya 25. Jadi 100 posisi sama dengan 2500. Itu artinya, kalau jawaban Anda benar semua, maka elo rating Anda 2500. Ini sudah setingkat grandmaster. Sebelum kita mulai, silakan Anda dengar dulu petunjuk ini. 1. Saya akan buat 10 video, mulai bahagian 1, 2, 3, dan seterusnya sampai video bagian 10. Masing-masing video berisi 10 posisi. 2. Saya akan berikan 3 pilihan jawaban A, B, dan C. Hanya satu yang benar, nilainya 25. Itu artinya, bila Anda menjawab benar semua, maka nilai yang Anda dapat 250. Sebab dalam satu video berisi 10 posisi. 3. Setelah saya berikan posisinya, silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Ingat, Anda hanya boleh menghitung langkah terbaik di dalam otak saja. Anggap Anda sedang berada dalam turnamen catur sebenarnya. 4. Setelah Anda mengikuti semua seri video ini, yaitu 10 video, maka jumlahkanlah semua nilai yang Anda dapatkan, dan total nilai itulah elo rating Anda. Selamat mengikuti. Ini adalah video bahagian 4. Kita mulai dari posisi nomor 31. Di sini akan saya berikan 3 langkah pilihan dari putih. Yang A itu menteri F5 mengancam skakmat berapa langkah. Yang B menteri pukul menteri. Yang C gajah pukul bidak. Sekarang silakan Anda pause video dan pilih langkah terbaik Anda dari yang ABC tadi. Di sini langkah terbaik dari putih itu yang C, gajah pukul bidak skak, raja pukul gajah, kuda skak. Di sini bila gajah pukul kuda, maka menteri lenyap. Dan di sini tentu bila raja G8, menteri pukul bidak skak, raja H8, menteri pukul bidak skak mat. Dan di sini bila raja ke G6, tentu menteri pukul bidak skak, raja pukul kuda, menteri pukul bidak skak, raja lari,
benteng skak, menteri pukul, menteri skak, gajah tutup, menteri E2 skak, raja G6, menteri E6 skak, raja H5, menteri H7 skak, raja G4, bidak H3, raja H4, menteri H7 skak, gajah tutup, menteri pukul gajah, skak mat. Nah, sekarang bagaimana dengan langkah menteri ke F7, F5, tentu bidak G6 dan posisi masih tetap berimbang. Dan di sini bila menteri pukul menteri, benteng pukul menteri, gajah pukul menteri, gajah pukul gajah, kuda pukul gajah, dan posisi juga berimbang. Posisi nomor 32, di sini saya berikan 3 langkah putih. Yang pertama, A, bidak, kuda pukul bidak. Yang B, kuda pukul bidak G7. Yang C, kuda pukul gajah. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih dari 3 langkah yang saya berikan tadi. Di sini langkah terbaik dari putih yaitu A, kuda pukul bidak. Dan di sini bila kuda pukul kuda, harapan hitam, menteri pukul kuda, dan menteri putih lenyap karena di sini ada ancaman gajah buang skak dan menteri tertinggal. Tapi di sini hitam terjebak karena menteri G4 mengancam mat di G7. Tentu terpaksa bidak G6, kuda H6, skak mat. Bagaimana dengan pilihan yang BC? Di sini bila pilihan B, kuda pukul bidak, maka gajah E5 dan serang putih tidak terlalu berbahaya. Dan bagaimana seandainya kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, kuda mengancam menteri, menteri E6 dan serangan putih juga tidak membahayakan hitam. Posisi nomor 33. Di sini 3 langkah pilihan putih. Yang A, menteri G5. Yang B, gajah D5. Yang C, benteng G1. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yang B,
yaitu gajah ke D5. Bila benteng pukul gajah, maka menteri pukul benteng, menteri pukul menteri, benteng pukul bidak, skak mat. Bagaimana langkah yang lain? Seandainya yang B, yang A, menteri G5, tentu di sini benteng pukul gajah, bidak pukul benteng, kuda pukul gajah, bidak D5, menteri C2, posisi masih berimbang. Bagaimana dengan pilihan yang satu lagi? Di sini seandainya benteng ke G1, maka kuda pukul gajah, hitam lebih unggul. Posisi nomor 34. Di sini saya berikan 3 langkah putih. Yang A itu menteri ke F3. Yang B menteri ke F4. Yang C menteri pukul bidak. Silakan Anda pause video, cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih, yaitu yang B, menteri ke F4. Dan di sini tentu raja akan ke C2 untuk memajukan bidak. Dan di sini tentu menteri mendekat, raja B2, menteri E5, raja B3, maka raja F7, putih, bidak C2, menteri A1, bidak C4, raja E6, bidak maju, raja D5, raja B4, raja D4, raja B5, menteri pukul bidak, dan putih sudah unggul. Sekarang kita lihat langkah pilihan lain. Seandainya di sini menteri F3, maka tentu posisi akan remis dengan bidak raja lari. Menteri F6 melindungi, mempining bidak. Raja C2, raja lari, raja D2 rencana maju bidak, menteri skak, raja D1, menteri F3, skak, raja D2, menteri skak, raja D1, menteri F3, raja D2, raja lari, bidak maju, menteri skak, raja C1, raja D6, raja B2 rencana jadi menteri, menteri opening, raja maju, menteri opening lagi, raja maju, menteri skak, raja A, menteri skak, raja B,
menteri B5, raja A2, menteri pukul bidak, raja B2, menteri B4, raja A2, menteri mengancam bidak, raja B2 melindungi rencana maju, menteri skak, putih mengharapkan raja lari ke C1 dan pelan-pelan raja lari, tetapi di sini raja A1. Raja putih tidak pernah bisa bergeser sebab rencana tidak maju. Dan bila menteri pukul bidak, maka posisi remis. Sekarang bagaimana dengan bila menteri pukul bidak? Tetap sama, remis juga. Bidak maju, raja lari, raja B2, menteri skak, raja A2, menteri C3, raja B1, menteri B3, raja A1, dan bolak-balik jadi remis. Posisi nomor 35. Di sini 3 langkah pilihan putih. Yang pertama, A, benteng D7. Yang B, benteng E A7. Yang C, benteng A A7. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yaitu C, benteng. Benteng A A7. Bila benteng B2, maka benteng A C7. Benteng B1, benteng kembali ke A7. Dan hasilnya remis. Bagaimana seandainya langkah lain dari putih? Yang B misalnya, atau yang A. Di sini bila benteng D7, tentu benteng G8 hitam sudah sangat unggul. Ada ancaman mat di G4. Bagaimana seandainya di sini benteng A E7 tetap sama, benteng G8 mengancam mat di G4. Satu-satunya di sini untuk menyelamatkan mat tentu bidak maju. Kalau bidak maju, bidak pukul, raja lari, bidak benteng pukul bidak, dan tetap putih kalah. Posisi nomor 36. Saya berikan 3 langkah pilihan dari putih. A, bidak maju B4. Yang B, bidak H3. Yang C, bidak G3. Hanya satu di sini langkah yang membuat putih menang. Yang lain jadi draw. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yaitu yang A, bidak maju ke B4. Bila bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, bidak H6, bidak H4, raja C6, raja D4, bidak H5, raja E5, raja D7, raja F6, raja C6,
Raja pukul bidak, dan putih sudah menang. Kita lihat pilihan lain. Bagaimana seandainya pilihan yang B, bidak H3? Tentu ini akan remis karena bidak B4, bidak G3, H5, A4, Raja C5, Raja E3, Raja D5, D3, Raja C5, bidak H4, Raja D5, Raja E3, Raja C5, dan putih tidak bisa menembus petak D4 sehingga posisi remis. Bagaimana dengan pilihan yang C, yaitu bidak G3, tetap remis karena bidak maju H3, H6, Raja E3, Raja C5, Raja D3, Raja D5, dan tetap remis. Posisi nomor 37, saya berikan 3 langkah putih. Yang pertama, A, Raja C2. Yang B, bidak G4. Yang C, bidak H4. Silakan Anda pause video dan pilih langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yaitu A, Raja ke C2. Bila bidak H5, bidak H4, bidak F6, bidak F4, bidak F5, bidak G3, dan di sini hitam terpaksa bidak maju, H pukul G, bidak maju, bidak putih maju, hitam maju, putih maju, hitam maju, putih jadi menteri, hitam jadi menteri, putih skakmat. Sekarang bagaimana seandainya langkah yang B atau C? Misalkan G4, ini remis karena bidak F5, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, bidak F4, bidak H5, bidak H3, bidak H4, dan putih terpaksa bidak C2, dan posisi 4. Hitam tidak punya langkah, berarti draw. Kalau Raja Putih lari ke D2, jelas kalah karena bidaknya akan maju. Sekarang yang pilihan C, H4 tetap draw karena G5, bidak pukul bidak, bidak pukul bidak, G4, F5, G pukul F, bidak G4, F pukul G, dan hitam tidak punya jalan, artinya draw. Posisi nomor 38, saya berikan 3 langkah putih. Yang pertama, A, benteng pukul gajah. Yang B, menteri C5. Yang D, yang C, benteng pukul benteng. Silakan Anda pause video dan cari langkah putih.
Di sini langkah terbaik putih yang B, yaitu menteri C5 dengan ancaman yang sangat kuat ke bidak di H5. Bagaimana seandainya langkah lain seperti yang seolah-olah menang, benteng pukul gajah? Tentu di sini akan kalah karena benteng pukul benteng, menteri skak mengancam benteng, tapi di sini menteri tutup dan menteri tidak bisa pukul benteng karena ada raja. Maka putih kalah, terpaksa laga menteri. Dan langkah yang satu lagi, benteng pukul benteng, menteri pukul benteng, dan posisi tetap draw atau berimbang. Posisi nomor 39. Di sini 3 langkah putih. Yang A, bidak H3 mengancam kuda. Yang B, kuda A4. Yang C, kuda E1. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah yang terbaik putih yaitu C, yang menyebabkan posisi draw, sebab pilihan lain putih yang akan kalah. Di sini tentu untuk draw, kuda E1, kuda E3 mengancam benteng, benteng F2, menteri G4 mengajak perubahan menteri, benteng E2, dan posisi berimbang. Sekarang pilihan lain dari putih. Di sini bila yang B, kuda A4, tentu di sini gajah pukul gajah. Kuda terpaksa pukul gajah, sebab bila benteng yang pukul gajah tentu benteng akan punya pukul kuda, maka akan kalah satu peluang karena benteng di B2 tertinggal. Dan di sini hitam, benteng pukul bidak dan hitam unggul. Dan pilihan lain, pilihan A, bidak mengusir kuda. Ya, di sini tentu kuda E5 mengancam menteri. Bila bidak pukul kuda, menteri H3 skak mat. Posisi nomor 40. 3 langkah putih. Yang A, kuda A4. Yang B, gajah C2. Yang C, bidak G5. Silakan Anda pause video dan cari langkah terbaik putih. Di sini langkah terbaik putih yang B, yaitu gajah ke C2 mengancam skak ke H7. Raja terpaksa G F8, menteri H7, raja
E7, gajah G6, dan putih unggul. Bagaimana dengan langkah lain? Misalkan pilihan A, kuda H4, maka di sini tentu gajah E1 menyebabkan putih yang kalah. Karena bila benteng terpaksa pukul benteng, menteri skak, raja F1, benteng pukul benteng skak, dan putih kalah total. Bagaimana sekarang seandainya bidak yang maju? Maka di sini tentu benteng F5 dan posisi berimbang. Sahabat catur, itu tadi cara mengetahui elo rating Anda. Silakan Anda catat berapa nilai yang Anda dapatkan. Nanti setelah Anda melihat semua video atau semua seri video ini, baru Anda jumlahkan. Dan itulah elo rating Anda. Ini adalah video bagian keempat. Untuk video bagian kelima akan menyusul secepatnya. Sekarang kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini pinning atau mengikat. Silakan Anda cari langkah terbaik putih di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban Anda benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.